Halo, selamat sore. Aduh, yang ngomong apa? Halo, selamat sore. Kita tunggu dulu ya. At least 15-10 lah ya. Ya. Hari ini kita temanya tentang pengalaman ujian kode etik notaris. Jadi udah. Kita mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Instagram Notaria LB. Hari ini kita akan sharing tentang pengalaman ujian kode etik notaris bersama Silda Octavia Rosa atau biasa dipanggil Mbak Ocha. Halo Mbak Ocha. Selamat sore. Sore, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Hari ini puasa nggak Mbak? Insya Allah puasa. Puasanya lancar Mbak? Insya Allah sampai detik ini lancar. Alhamdulillah. Iya. Kok kelas sih aku ya? Udah. Udah, kita langsung aja ya kalau gitu. Di sini kita akan sharing. Tunggu, sebelumnya Mbak Ocha ini lulus ujian kode etik tahun berapa sih Mbak? Baru banget aku angkatan corona. Jadi aku lulus ujian kode etik tahun 2020. Jadi yang setelah ini kan ada kode etik nih. Nah, aku sebelumnya banget. Oh, jadi 2020 akhir tahun kemarin ya? Akhir tahun kemarin. Oke. Terus gimana tuh Mbak? Kita sharing aja gimana tata cara mendaftar ujian kode etik notaris di zamannya Mbak Ocha kemarin. Oh, jadi gini ya. Jadi aku kemarin ikut ujian kode etik tahun 2020. Jadi baru banget. Terus pertama itu harusnya di bulan Maret ujiannya, tapi karena ada pandemi akhirnya kita ditunda sampai bulan Oktober sih. Sampai bulan Oktober. After itu ditunda lagi, jadi kita baru diadain di bulan Desember dan itu nggak banyak ya, cuma 400 orang dan lebih diutamakan buat yang belum lulus di tahun 2019 gitu. Nah kebetulan aku bulan Maret udah daftar, jadi diutamain yang udah daftar di bulan Maret. Oh, di bulan Maret, di awal corona banget kalau kayak gitu ya? Harusnya tanggal 28 Maret aku udah ujian, tapi karena corona udah ditunda. Ditunda jadi Desember 2020 kemarin ya? Iya benar. Oke. Terus untuk teman-teman teman-teman yang masih sekolah notaris atau yang masih ALB, gimana sih Mbak? Mungkin pada bertanya-tanya nih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk para ALB itu, syarat untuk mengikuti ujian kode etik notaris. Oh, untuk syarat-syaratnya yang pertama harus magang 24 bulan dulu. Nah, kalau untuk aturan sekarang magang 24 bulan itu dihitung semenjak kita menjadi ALB, bukan semenjak lulus. Jadi mau lulus di bulan Februari tetap dihitung magang 24 bulan itu dari setelah menjadi anggota ALB. Dan setelah menjadi anggota ALB juga bukan mengikuti ALB tapi udah bayar iuran. Setelah lulus kan kita bayar iuran tuh yang 2.500.000. Nah, itu dihitung dari situ gitu. Jadi setelah kita mendaftar di website ini.id ya Mbak? Benar, itu magang 24 bulan. Setelah itu magang bersama. Tunggu, untuk magangnya ini kita harus di notaris penerima magang kan Mbak? Benar. Jadi untuk magang harus di notaris yang sudah terdaftar di Ikatan Notaris Indonesia sebagai notaris penerima magang. Karena ada syarat-syaratnya nih, notaris penerima magang itu ada syarat-syarat tertentunya di INI gitu. Setelah itu selama 24 bulan kita mengikuti yang namanya magang bersama. Nah, magang bersama itu diikuti 4 kali. Semester 1, 2, 3, 4 gitu. Yang selanjutnya udah mempunyai 18 poin, seminar 18 poin. Jadi seminar yang diadakan oleh pengurus daerah, pengurus wilayah, pengurus pusat, itu kita harus miliki sampai total 18 poin. Oke, jadi syaratnya itu aja ya Mbak. Terus untuk magang bersama, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, yang masih baru lulus, gimana sih apa sih syarat untuk mengikuti magang bersamanya ini? Ya, syarat untuk mengikuti magang bersama udah pasti kita sudah magang dulu di kantor notaris. Misalkan untuk semester 1 nih
otomatis kita sudah magang di kantor notaris selama 6 bulan, baru bisa mengikuti magang bersama semester 1 namanya. Kalau untuk yang sudah mengikuti, kalau untuk yang 1 tahun sudah magang bersama, sudah magang di kantor notaris juga udah 1 tahun gitu syaratnya. Oke. Terus dalam pendaftaran kemarin, UKN kemarin, ada nggak sih Mbak kendala yang Mbak Ocha alami? Syarat, apa aja tuh, gimana tuh Mbak? Coba ceritain Mbak pengalamannya. Jadi waktu UKN kemarin kebetulan aku buat lulus magang itu kan aku aturannya sebenarnya setelah tanggal ijazah. Ternyata aturannya itu harus setelah tanggal ALB gitu. Nah kendalanya aku waktu itu nggak lulus administrasi, tapi dikasih waktu 1 kali kesempatan lagi untuk memperbaiki surat keterangan magang. Nah kebetulan tempat magangku juga kooperatif, boleh aku memperbaiki dan alhamdulillah di situ bisa gitu. Karena memang untuk ujian kode etik notaris ini seleksi administrasinya sangat ketat. Jadi benar-benar tanggal 1 hari aja diperhatiin sama ikatan. Nah, for your information, aku waktu ikut UKN ini di PP. Jadi kalau di sekarang kan boleh milih kan, di Penguil ada beberapa daerah kan. Iya. Nah, dulu aku ditumpuk jadi satu tempat yang ngadain pengurus pusat semua gitu. Itu diadakan di kota mana Mbak? Di Jakarta. Oh, di Jakarta kemarin. Di Hotel Bidakara pada saat aku ikut UKN. Terus ikut UKN itu waktunya berapa lama? Seharian kah atau ada kan karena zamannya Mbak Ocha lagi COVID nih. Apa sih syarat-syarat khusus karena lagi COVID? Jadi waktu aku COVID sebelum ujian kita udah ada rapid test. Nah, rapid test yang udah diikuti yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia sendiri. Nah, nanti kita rapid test dulu. Nah, kalau seandainya kita udah lulus tidak non reaktif, baru kita boleh ikut ujian di hari berikutnya. Jadi ujian itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi waktu itu aku pulang sampai maghrib sih karena nunggu waktu wawancaranya. Full tuh seharian berarti full. Ya? Oke. Terus untuk lolos administrasi sendiri nih, itu berapa lama sih Mbak dari kita daftar? Apakah sebulan? Berapa bulan? Dari daftar itu kalau aku kemarin daftarnya online ya? Iya, daftarnya online. Kita upload berkas itu online semua. Terus lulus organisasi itu aku kira kurang lebih 3 mingguan deh, 3 mingguan. Tapi kita tadi pada saat aku itu kita dikasih waktu untuk 1 kali upload lagi ketika kita gagal administrasi gitu. Itu pada saat aku aku ujian kode etik gitu. Oh begitu. Oke, untuk biayanya? Biayanya pada saat itu 1.250.000. Kayaknya udah turun ya dari yang sebelumnya. Sebelumnya itu 1,5. Oh iya. Tapi yang baru ini saya ingat aku 1,5 ya? Iya 1,5. Oh yang sekarang 1,5. Yang kemarin 1,5. Iya oke. Berarti udah kembali lagi. Iya kurang lebih 1,5 ya seingat aku. Terus nih yang penting nih materinya Mbak, apa aja sih waktu saat ujian kode etik tuh materi-materi yang keluar? Mungkin teman-teman di sini tuh pengen tahu kisi-kisi. Jadi nih kayaknya ini puncaknya ya. Kita udah masuk ke puncaknya. Jadi untuk mengikuti ujian kode etik notaris itu kan kita udah tahu nih, namanya juga kode etik. Otomatis yang dilihat adalah etika kita sendiri. Jadi dari awal kita ujian, dari awal kita datang itu harusnya kalau bisa dari pakaian udah dilihat. Bukan dari pakaian, kita sebelum ujian itu kan kita ada Zoom pembekalan. Zoom pembekalan itu di H-1. Iya, H-1. H-2 itu ada Zoom pembekalan. Zoom pembekalan. Kalau aku sih waktu itu Zoom ya, karena karena pandemi jadi kita Zoom. Nah, di Zoom pembekalan itu saya kasih advice buat yang ikutin, tolong menjaga sikap udah mulai dari situ. Jangan bermain HP, jangan tidur-tiduran, nyender-nyender gitu kayak, terus meninggalkan area Zoom. Nah, itu udah dinilai dari situ karena pengalamanku pada saat itu aku memberi pertanyaan di Zoom. Nah, pada saat ngasih pertanyaan ibunya besoknya nelfon, "Mbak, ada ngasih pertanyaan ya di Zoom?" "Iya." "Oh ya udah, ini ada nilai plus." Jadi dari situ aku bisa ngambil kesimpulan kalau dari Zoom pembekalan itu kita udah dinilai karena dari segrup itu kita dibagi 20 orang, per grup itu udah ada pengawasnya.
Jadi kita udah udah diawasi dari Zoom. Besoknya untuk penampilan, untuk pakaian itu saya benar-benar iniin kalau bisa berpakaian yang baik, yang sopan gitu untuk cewek, untuk yang berjilbab atau enggak untuk memakai pakaian yang seadanya dulu gitu. Jangan berlebih-lebihan karena dari pakaian kita udah dinilai. Karena kan di situ etika ya, etika kita berpakaian, etika kita berbicara dengan teman-teman. Nah, buat yang di luaran pada saat istirahat bagaimana kita bersikap. Kalau aku sampai masker aja diperhatiin gitu. Oh iya, masker dilepas atau enggak gitu. Oh iya, ya karena lagi pandemi kemarin ya. Kita nanti waktu pada saat aku itu dikasih facialnya udah disediain sama sama si pengurus. Itu dipakai terus gitu. Jadi benar-benar kalau bisa berbicara pada saat weekend berbicara seadanya. Lebih banyak diam, banyak berdoa aja deh gitu, banyak berdoa, banyak baca-baca gitu. Karena kalian akan dilihat gitu, karena cuma 20 orang satu pengawas pasti udah ngelihat karena kita dibentuk satu kelompok itu ujiannya. Nah, materi-materinya udah pasti undang-undang jabatan notaris, kode etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Itu tuh UJN itu kita tuh benar-benar hafal mati banget nggak sih? Kan ada yang bilang tuh hafal mati banget sampai titik komanya kita harus hafal katanya. Enggak harus titik koma. Yang penting UJN itu kita pahami. Maksudnya antara kewenangan notaris dengan kewenangan yang dilarang, kewajiban itu kan berbeda tuh. Ada pasal 15, 16, 17 itu kan berbeda-beda. Nah, kalau bisa dipahami, pahaminya tuh bagaimana? Nggak harus dihafal semuanya karena banyak banget dan aku pasti akan hilang dong gitu kan, nggak mungkin hafal. Tapi kita paham nih untuk masalah plang nama tuh kayak gimana, atau masalah honor diatur tuh kayak gimana gitu tuh pasti kita paham dikit-dikit gitu. Nah, untuk membedakan antara kode etik dengan jabatan notaris itu apa? Di kode etik mungkin kita lebih diatur tentang etika sehari-hari seorang notaris dalam menjalankan jabatan. Kalau di undang-undang jabatan bagaimana melaksanakan jabatan dia sehari-hari gitu. Dan kita kan sebagai notaris juga nggak punya hari libur ya. Dalam bersikap di Sabtu Minggu pun pasti kita akan dilihat gitu. Nah, itu pasti keluar materi-materi yang kayak gitu, kewenangan, terus contohnya tuh lebih banyak ke soal cerita. Jadi soal cerita, terus nanti ditanyain A, B, C. Jadi ada 8 soal cerita ditanyain A, B, C, D, E. Beranak tuh ya? Iya, beranak. Jadi total bisa 8 kali 5 40-an juga sih. Ada esai itu. Oh, esai. Kita soalnya esai nggak ada pilihan ganda. Nggak ada pilihan ganda. Bener-bener esai pure. Bener-bener pure esai. Dan kira kalian harus nulis gitu. Oke. Ada disuruh nulis akta nggak sih Mbak? Kalau gitu nggak ada ya? Pada saat itu aku nggak ada. Cuman dia banyak soal ceritanya begini. Situan A, misalnya situan A adalah seorang notaris. Terus situan A memasang plang nama, notarisnya di belakang, memasang plang nama di depan. Apakah dibolehkan? Apakah melanggar undang-undang? Ketika melanggar, apakah melanggar undang-undang nomor berapa, tahun berapa gitu. Jadi benar-benar ditanyain undang-undang, yang penting paham aja nih pasal 1 tentang apa. Tentang pengertian. Pasal 15 tentang kewenangan. Ya udah, Pak, kewenangan apa aja sih? Kan ada banyak tuh, A, B, C, D, E, F, sampai M ya. Nah, ingat-ingat aja. Diatur tentang honor, diatur tentang ini. Nanti kan kita bisa kembangin sendiri gitu. Nggak harus kita hafal semua. Pasti aku pikir juga ketika kita ngehafal mati, minus sejam ujian pasti blank hilang sendiri kan gitu. Aku juga pengalaman pada saat ngafal mati-matian ngafal, tapi pada saat ujian tuh blank gitu. Jadi nggak harus hafal mati ya, karena tuh gosip di luar sana tuh kalau UKN tuh bener-bener hafal mati undang-undang banget. Paham, bukan hafal sih kalau menurut aku, paham. Karena kalau kita paham pasti nggak akan hilang ya. Paham misalnya, diaturnya ternyata tentang honor, tentang plang nama, tentang karangan bunga. Itu kan ada tuh yang ditanyain karangan bunga. Kode etik masuknya ya. Iya, masuk di kode etik itu. Tentang itu ya udah, kita nanti kembangkan aja di jawaban kita, karena nggak akan ditanya titik koma juga nggak bakalan gitu. Okay. Wawancara pun juga begitu.
Oke, terus untuk Mbak Ocha ketika interview tuh kebagian pertanyaan apa aja Mbak? Waktu interview nih aku kasih tahu ya, pas interview itu pertama sikap bagaimana kalian bersikap ketika duduk gitu, bersalaman dengan pewawancara. Waktu itu aku yang wawancara 2 orang, cowok cewek. Terus kita bagaimana say hello dulu, assalamualaikum, atau selamat siang, selamat sore gitu. Kita say hello dulu sama si pewawancara. Kalau bisa disuruh perkenalkan diri dengan baik. Kemudian pas ditanya, ketika kita tidak tahu jawabannya, jujur aja, jangan mengada-ngada. Karena nanti bakalan jadi nilai plus, jadi minus kalau seandainya mengada-ngada. Kalau nggak tahu, aku dulu sempat ditanyain tentang apa sih yang dikurangin pada saat UUJN yang pertama sama yang kedua yang udah diperbarui. Nah, aku lupa waktu itu blank. Nah, aku nggak mungkin mengada-ngada dong kan. Aku bilang, Pak, mohon maaf kalau untuk pertanyaan itu saya lupa, Pak. Saya lupa dan saya belum sempat baca. Udah, jujur aja gitu. Jangan sampai mengada-ngada, malah nanti kurang respect sih wawancaranya gitu. Jangan so tahu intinya ya. Terus himne notaris itu kalau bisa apa? Harus Mbak kemarin kebagian. Aku nggak kebagian itu, tapi ada beberapa temanku yang kebagian itu. Iya, himne notaris gitu. Himne notaris ya mau nggak mau kita memang harus hafal ya. Pada saat ujian ALB juga ditanya kan himne notaris. Disuruh nyanyi gitu. bahkan pas interview. Makanya aku bilang kalau untuk himne notaris kalau bisa hafal aja. Ditanya nggak ditanya, seenggaknya kita prepare for the best gitu. Oke. Terus ada lagi Mbak? Pengalamannya waktu interview. Oh ya, berapa lama waktu interviewnya Mbak? 1 orang? Nggak ada. Nggak ada range waktu. Jadi tergantung si pewawancaranya. Ada yang temanku lama banget, sampai aku lihat udah 15 menit, 20 menit, jadi kita jadi deg-degan kan. Ya Allah, ntar gue juga gini gak ya gitu kan. Akhirnya aku aku ini dulu doa. Jadi waktu pada saat aku tuh nggak ada yang kayak giliran nunggu absen, enggak. Jadi kita yang mana yang siap dulu dia boleh maju ke depan gitu. Oke. Iya, jadi siapa yang siap? Aku kira dipanggil. Enggak, yang mana yang siap dulu dia mau. Kan kita per kelompok 20 orang tuh. Nanti kita ditanyain siapa yang mau ke depan duluan gitu di antara kelompok ini. Siapa yang mau gitu. Waktu itu aku sempat takut, karena saking takutnya aku nggak mau maju, ternyata tinggal 3 orang, aku doang bertiga sama temanku. Iya. Nah, aku kebagian itu udah mau maghrib. Sempat ditanya banyak hal, kamu udah hafal apa aja, sama ibu yang satu lagi tuh tanya, ya udah deh, apa yang kamu hafal itu kan enak ya kalau ditanya itu. Tapi setelah itu dia tanya lagi tuh, oh ya udah, emang bedanya apa tuh, sebutin deh pasal 15 sama 16 gitu. Oh gitu, oke. Terus wawancara yang wawancara kita tuh ada berapa orang? Mbak, 1 orang kah? 2 orang? 2 orang. 2 orang. Notaris ya yang wawancara? Notaris sendiri, dari Ikatan Notaris Indonesia udah pasti notaris yang wawancara. Kalau aku kebagian cowok cewek pada saat itu. Oke. Yang wawancara 2 orang. Oke, terus hal-hal penting sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita selesaiin ini dulu ya. Hal-hal penting apa aja nih Mbak yang harus diperhatikan saat mengikuti UKN? Yang penting banget yang menurut, kan orang-orang pasti UKN ini nih pasti fokusnya UJN kode etik, mereka kalau gitu mereka ada hal-hal yang akan mereka lupakan kayak pakaian kayak gitu, mungkin bisa diulangi lagi. Yang paling penting itu yang kita mungkin mikirnya hal sepele, padahal itu diingat, yaitu cara berpakaian putih hitam ya? Putih hitam. Aku waktu itu putih hitam. Kalau bisa pakai rok. Aku waktu itu pakai rok ya. Kalau se-comfortnya kalian aja. Cuman kalau bisa yang longgar, terus jangan menor-menor banget gitu. Yang biasa dandan mungkin jangan dandan dulu gitu. Lebih dikurangin ya? Lebih dikurangin sedikit gitu. Nggak apa-apa lah gitu kan, kita juga di ruangan gitu, nggak mesti pakai masker juga ya. Pakai masker juga, ngapain mesti dandan banget gitu. Nggak usah dandan dulu. Terus bagi perempuan yang mungkin merokok ya, jangan dulu gitu. Jadi di sana kita benar-benar etika kalian itu benar-benar jangan sampai
menyimpang dari kasat mata yang dilihat gitu. Misalkan kalau saya sendiri melihat mungkin cewek ngerokok biasa aja, tapi kan kalau orang-orang pada umumnya kan agak aneh. Nah itu akan jadi nilai plus gitu. Terus cara kalian berbicara sama teman-teman pada saat istirahat, oh kakak mengakak-ngakak gitu, oh haha gitu-gitu, kalau bisa jangan dulu, santai aja. Walaupun ketemu teman deket yang benar-benar udah deket banget terus kalian ngakak-ngakak itu, diam dulu deh. Kalau bisa selamatkan diri sendiri gitu. Jaim dulu ya. Duduk aja, baca aja. Kalau aku sih waktu itu nggak ada istirahat karena kita di dalam aja ya. Paling kita dikasih waktu sholat, kita dikasih makanan langsung di dalam, nggak pakai prasmanan karena kan memang waktu itu corona ya. Jadi nggak ada prasmanan. Jadi bener-bener nggak ketemu tuh sama teman-teman. Biasanya kayak gitu yang prasmanan pasti ketemu teman-teman kampus yang deket banget. Oh iya gitu. Nah itu kalian dinilai di situ. Jadi benar-benar udahlah, diem aja dulu gitu di situ. Jangan, kalau nggak tahu jawabannya jangan berusaha untuk mencontek atau berusaha untuk apa. Ya udah jujur gitu. Jujur kalau udah nggak tahu, ya udah dijawab di situ nggak tahu gitu. Ada jangan sampai ada orang kan menghalalkan segala cara, mencoba contek atau lirik kanan lirik kiri atau buka handphone. Jangan deh, aku bilang jangan. Mending kalian jujur, tapi nanti apa yang kalian ketahui buat di jawaban pada saat wawancara juga, Pak mohon maaf saya lupa, saya ngeblank gitu. Padahal saya udah baca tapi saya ingat sedikit-sedikit gitu. Makanya yang kayak gitu mending diutamakan. Jangan mikirnya yang penting gue isi nih, terserah nih gue lirik aja atau lihat di bawah kayaknya aman. Jangan coba-coba karena CCTV ada. Oh pakai CCTV ya? CCTV pasti waktu aku di hotel tuh pasti ada CCTV. Terus kita akan diperhatikan walaupun kita nggak ngeh kalau kita diperhatikan, tapi kita diperhatiin sama semua pengawas di situ. Sekalinya ketahuan, udah kalian pasti akan disuruh keluar, nggak akan lulus. Mending jujur aja. Kalaupun nggak lulus karena kalian nggak tahu jawab, seenggaknya kalian udah jujur daripada kalian nggak lulus karena diusir, kan itu malu ya. Besok-besok mau ikut ujian lagi akan jadi nilai minus buat diri sendiri gitu. Jangan coba-coba deh karena juga di sebelah kita juga soalnya nggak sama kok sebenarnya. Beda ya kalau beda. Oke. Beda, soal kita juga sama teman sebelah beda. Mentang-mentang teman sebelah adalah teman kita gitu, misalnya teman dekat, terus kewenangan notaris pasal berapa sih? Coba untuk ngomong nggak usah dulu deh menurut aku, karena mending udah fair aja gitu, jawab apa yang ditahu aja. Makanya di situ aku bilang benar-benar belajar, benar-benar pahami undang-undang jabatan notaris, kode etik, terus apa namanya, anggaran dasar perkumpulan. Dan ada tuh yang ada dirubah berapa kali. Nah itu seenggaknya tahu aja gitu, anggaran dasar dibuat pertama kali tahun berapa, dirubah tahun berapa gitu. Seenggaknya kita tahu apa sih ini notaris ini, organisasi Ikatan Notaris Indonesia ini organisasi apa sih, dibentuk oleh di mana sih, ada anggaran dasar apa aja, kan kita harus tahu. Kan kita mau jadi notaris, jadi kita harus tahu dulu apa namanya, siapa dan perusahaan apa sih yang akan kita masukin. Kan kalau seandainya kerja dulu gitu, misalnya kita mau kerja di sebuah bank, kita juga harus tahu dong ini bank dibentuk sama siapa sih, pemegang sahamnya siapa aja gitu. Nah gitu juga dengan notaris, seenggaknya kita tahu anggaran dasar apa aja sih yang mengatur tentang Ikatan Notaris Indonesia ini. Karena memang organisasi di Ikatan Notaris Indonesia cuma satu-satunya ya INI gitu. Nah kita harus tahu nih INI ini anggaran dasarnya apa, yang mengatur kita di INI ini apa. Oh ada kode etik yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia, kode etiknya mengatur tentang apa aja gitu. Itu pasti kita harus tahu. Terus ada nih aturan yang lebih tinggi yang mengatur kita, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah kita harus tahu juga untuk supaya pahamnya ya, Undang-Undang Jabatan Notaris ini isinya apa aja sih gitu, yang diatur tentang apa aja. Oh ternyata tentang bagaimana kewenangan kita dalam melaksanakan jabatan, apa yang dilarang dalam melaksanakan jabatan, apa yang diwajibkan dalam melaksanakan jabatan gitu. Terus apa-apa lagi itu kan mungkin kita paham dulu ya luar-luarnya, seenggaknya paham dulu luar-luarnya, udah bisa mengkotak-kotakan apa yang harus kita baca. Yang pertama anggaran dasar tentang Ikatan Notaris Indonesia ini kita udah tahu apa gitu.
Terus kemudian yang mengatur notaris ini undang-undang jabatan notaris isinya apa aja, terus yang mengatur sikap kita dalam melaksanakan notaris ini yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia ini apa gitu di kode etik gitu. Nah dari situ kan kita udah kotak-kotak, udah paham, tinggal kita bagaimana mengeksplor atau bagaimana kita untuk menghafal. Itu kan teknik menghafal kan masing-masing ya. Ada yang benar-benar harus menghafal, itu benar-benar yang harus hafal titik koma. Ya udah, kalau memang kalian nyamannya kayak gitu, ya udah gitu, nggak apa-apa, lebih bagus. Kalau saya sendiri sih nggak bisa ngafal tulisan 1 jam kemudian pasti lupa gitu. Tapi kalau paham itu insya Allah ngerti, paham apa yang gue baca, tentang apa yang dibaca ini. Yang penting kita paham dulu nih gitu tentang kewenangan. Berarti ini kewenangan ini berarti apa aja sih yang kewenangan gue untuk jadi untuk melaksanakan jabatan gitu. Oke, terakhir nih Mbak, tips dari Mbak Ocha. Tips dari Mbak Ocha untuk para ALB yang ingin mengikuti ujian kode etik notaris. Tipsnya ya tadi kan udah berkali-kali bilang kan, untuk menjaga sikap itu udah pasti udah dijelasin juga. Kemudian kalau bisa nggak usah tegang banget, karena pasti tegang sih kalau untuk pasti tegang sih sebelum ujian. Relax aja, pasrah, kita kan udah usaha, hasilnya itu terserah yang di atas ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Benar sekali. Usaha kalau memang tidak sesuai dengan hasil, mungkin dipersiapkan yang lebih baik di berikutnya. Kan ujian kode etik ini ada 2 tahun sekali kan, dijanjikan sama INI untuk diadakan. Mungkin kalian bisa maksud aku mending jujur dalam melaksanakan ujian gitu. Jangan coba-coba kayak kampus deh. Kayak di kampus kan kita masih kayak yang tengok kiri kanan gitu kan. Mending nggak usah. Mending jujur aja, diri sendiri, yang membantu diri sendiri, fokus kepada diri sendiri aja gitu. Kalau untuk membantu teman, menurut aku ya fair aja, mungkin jangan dulu gitu, karena kan memang bukan karena pelit ya, tapi kan memang kita di sini harus jujur gitu. Maksudnya kalau kita bantu teman mungkin bilang pelit banget sih gini-gini, tapi kan kita juga nggak tahu nanti pas kita bantu teman kita yang kena segala macam kan gitu. Nah aku bilang yang kedua itu yang selanjutnya tipsnya, berpakaianlah dengan baik. Untuk sepatu Mbak mungkin tadi kan belum disenggol nih untuk sepatu. Aku pakai sepatu tertutup. Dia kan di situ sepatu hitam tertutup gitu. Ya yang mungkin nyaman dengan high heel boleh, tapi jangan tinggi-tinggi banget gitu kan. Tapi lebih baik flat shoes ya. Iya, lebih baik flat shoes. Karena kalau bisa kita jangan sampai mencolok sih kalau di weekend itu. Jangan sampai mencolok yang kelihatan di rame-rame yang pakai putih hitam, jangan sampai kita beda sendiri gitu. Kita pakai sepatu leopard kan kelihatan banget gitu kan. Atau kita pakai sepatu hitam tapi tinggi banget kayak orang mau show gitu kan kelihatan. Jadi jangan sampai mencolok lah. Kalau bisa sama yang lain gitu, pakai jilbab hitam, jangan sampai jangan sampai yang ada putih-putihnya. Jadi kan jadi kelihatan gitu. Kalau bisa ya biasa aja gitu kan. Untuk pertama-pertama yang dilihat sama orang itu ya kita adalah penampilan kita kan. Ketika penampilan kita, mungkin pada saat pewawancara kita dapat apesnya yang orang yang sangat rigid, yang bilang apaan sih nih orang gitu. Ada pewawancara yang gaul yang mungkin kita penampilan dia biasa aja gitu kan, kita nggak tahu siapa yang akan wawancara kita gitu. Jadi mungkin lebih baik prepare aja dulu, prepare yang terbaik. Mungkin gue harus gue nggak boleh gini nih supaya gue nggak terlalu mencolok nih sama si pewawancara atau si pengawas gitu. Oke. Ya tips yang paling pentingnya ya belajar ya. Kita harus tahu dulu ujian apa yang akan kita ikuti. Ujian kode etik berarti apa yang diharuskan. Ujian kode etik apa aja yang peraturan apa sih yang diatur dalam kode etik ini ya, kita harus paham ya kayak gitu. Oke, ini sepertinya udah ada beberapa yang nanya nih Mbak. Dari Cecilia Agustina. Mbak Ocha mau tanya, kasih
kiat-kiat biar lulus UKN-nya Mbak? Tuh Mbak. Kiat-kiatnya tadi udah banyak aku jelasin ya, tapi nggak apa-apa aku iniin lagi gitu kan. Yang pertama, kalau aku pribadi, kiat-kiatnya sebelum belajar aku harus paham dulu apa sih yang harus aku pelajari gitu. Karena kalau cuma ngafal-ngafal doang takutnya lupa. Ngafal-ngafal doang tapi kita nggak paham apa yang harus kita hafal gitu. Aku pelajari dulu tentang organisasi terlebih dahulu, karena kan emang ini diadakan oleh organisasi kan, Ikatan Notaris Indonesia. Pasti Ikatan Notaris Indonesia juga pengen tahu, lo tahu nggak sih tentang kita gitu, karena kan kita akan menjadi bagian dari mereka, dari Ikatan Notaris Indonesia. Nah, kita harus tahu dulu nih, Ikatan Notaris Indonesia ini punya anggaran dasar apa, punya anggaran rumah tangga apa, sama seperti kayak kita mau mengikuti tes apa, PNS juga kayak gitu kan, pasti kita tahu kementerian apa sih yang mau kita ikutin gitu kan. Nah, sama dengan notaris ini, kita harus tahu anggaran rumah tangga, anggaran dasar, apa aja sih yang mengatur Ikatan Notaris Indonesia, apa aja sih yang membuat Ikatan Notaris Indonesia ini ada gitu. Nah, kita harus tahu dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Seenggaknya nggak hafal mati semua juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu, paham dulu anggaran dasar ini ada berapa banyak selama sampai tahun 2021 ini. Ada berapa kali dirubah di mana, pada tahun apa aja, itu kita tahu. Yang kedua yaitu kode etik itu sendiri. Kode etik itu sendiri dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia. Di mana dibuatnya? Udah berapa kali diganti-ganti gitu. Yang kita tahu dulu nih, tahun berapa. Nah, yang kedua ya undang-undang yang pasti yang lebih tinggi. Undang-undang kita sebagai seorang notaris itu pasti diatur oleh undang-undang ya. Diatur oleh undang-undang karena kita pejabat publik, pejabat negara, kita diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang apa sih yang mengatur kita? Udah pasti undang-undang jabatan notaris undang-undang nomor 30 tahun 2014 ya. Nah, itu kita tahu dirubah tahun berapa. Nah, kita tahu dulu nih. Jadi kalau udah mengkotak-kotakan kayak gitu kan kita jadi kayak, oh udah tahu nih apa aja yang harus gua hafal untuk mengikuti ujian kode etik. Nah, seenggaknya di kepala udah ada udah tahu apa-apa aja yang mesti kita ketahui. Walaupun di esai kita nggak tahu persis, seenggaknya kita kita bisa kasih tahu apa yang udah kita ketahui di situ. Tuh. Oke. Pertanyaan dari sebelumnya ada nih dari Reski, dari Rere. Hai Rere. Makasih ya sharing-sharingnya, bermanfaat banget sih ini. Sama-sama Re. Alhamdulillah. Kita seneng banget kalau misalkan bermanfaat buat kalian semua nih. Terus ini ada pertanyaan dari Cindy. Sore, izin bertanya, apa persiapan Mbak Ocha untuk mengikuti seleksi ALB dan UKN serta berapa lama persiapannya? Maaf kalau boleh tahu, dari 20 orang tersebut apakah ada yang tidak lulus? Terima kasih. Kalau untuk persiapan ujian ALB ya ini tadi ya? ALB dan UKN. Jadi kalau ALB aku di tahun 2018 ya udah lama banget gitu. Jadi secara ujiannya sama persis. ALB itu ujian esai dan wawancara. Tapi bedanya yaitu tingkat kesulitan dalam ujian. Karena materi udah pasti kita materinya lebih berat. Karena kan kita udah ibarat kata udah magang 24 bulan nih. Apa aja sih yang diketahui setelah magang gitu. Pasti tingkatnya lebih berat. Kalau ALB lebih kepada organisasi. Karena kan kita baru mau mengetahui organisasi Ikatan Notaris Indonesia gitu. Persiapan untuk mengikuti ALB sama UKN aku sama-sama deg-degan banget waktu itu kan, karena waktu tahun 2018 baru banget lulus langsung ALB, dan di situ aku ngeliat ada wawancara. Paling aku waktu itu ditanya himna juga tuh, disuruh nyanyi juga aku waktu ALB. Nah, kalau UKN persiapannya aku bener-bener persiapkan, paham dulu apa yang akan diuji, karena nggak akan mungkin di luar dari UUJN, kode etik dan anggaran dasarnya si Ikatan Notaris Indonesia, nggak akan mungkin di luar itu. Jadi manfaatin waktu, kalau memang ada waktu untuk belajar, manfaatin waktu untuk memahami itu banget. Yang pertama, berarti pada saat ikut ujian kita udah paham, di otak udah ada
tentang UJN, tentang kode etik. Aku juga nggak hafal mati kok. Aku juga nggak yang ngafal pagi siang sore malam juga enggak. Aku juga ya sewajarnya aja sih. Aku mulai belajar itu setelah aku dinyatakan lulus administrasi. Jadi aku baru pede belajar. Jadi karena kayaknya bukannya karena nggak mau belajar ya, cuman deg-degan aja dia lulus nggak sih administrasi gitu kan. Pas aku udah dinyatakan lulus administrasi, belum keluar tuh di tanggalnya waktu itu. Tanggal ujiannya ya? Tanggal ujiannya belum keluar. Jadi aku bener-bener nanti aja deh pas udah ujian tanggalnya, ntar daripada gue udah belajar tiba-tiba diundur lagi, kan aku udah trauma kayak diundur terus kan. Dari Mbak Ocha lulus administrasi sampai waktu ujian tuh berapa bulan, Mbak? 2 minggu 3 mingguan lah, 3 mingguan. Dari dikumumin lulus administrasi sampai waktu ujiannya? 3 minggu, hampir sebulan deh kalau nggak salah. Nah, keluar tuh tanggal ujian, udah pasti dilaksanakan tanggal sekian. Nah, baru aku mulai belajar H-7 kalau aku, karena kan persiapan orang beda-beda ya. Orang belajar, ada orang yang senang belajar sedikit. Tapi kalau memang aku pribadi, aku tuh lebih senang belajar kilat kali ya. SKS ya? SKS, sistem kebut semalam. Nah, aku lebih senang kayak gitu. Tapi sebelumnya aku udah catat dulu nih udah aku catat. Aku lebih senang nyatat ya, karena pada saat nyatat kan seenggaknya ada ninggal di kepala gitu. Aku catat dulu nih tentang anggaran dasar. Aku cari nih anggaran dasar. Oh, ternyata anggaran dasar udah dirubah 3 kali, 4 kali, tahun sekian, bulan sekian. Seenggaknya tahu dulu. Aku catat dulu UJN yang paling penting, pasal-pasal pentingnya gitu, kayak 15, 16, 17 kan pasal-pasal pentingnya. Tapi aku juga lihat pasal-pasal yang lain. Terus kode etik gitu. Kalau udah tahu ya, kalau untuk masalah sikap segala macam pasti kalian masih bisa di situ, masih bisa fake ya. Maksudnya pas kayak ujian masih bisa fake ya, masih bisa diem, nggak kelihatan aslinya. Tapi kalau untuk materi ya nggak bisa fake gitu. Bener-bener kalian belajar, yang bisa menolong diri kalian ya diri kalian sendiri gitu. Bener-bener belajar, paham. Ya memang bisa itu aja ya. Kalau materi aku bilang ya udah, itu nggak akan pernah melenceng dari UJN, dari kode etik, dari anggaran dasar aku nggak keluar sih. Tapi seenggaknya kita tahu aja gitu. Takutnya di wawancara ditanyain, karena ada beberapa temanku yang ditanyain gitu. Pada saat aku sih nggak dapat kebagian ke pertanyaan itu, tapi ada beberapa pertanyaan tentang anggaran dasar terakhir Ikatan Notaris Indonesia dilakukan di mana gitu. Itu ada. Jadi ya nggak jauh-jauh dari situ sih. Oke. Gitu. Pertanyaan dari Rere, Kak, tips biar deg-degan, biar gak deg-degan, kok biar deg-degan sih? Biar gak deg-degan pas mau ujian dong. Apa ya tipsnya biar nggak deg-degan? Makan coklat. Enggak, serius, aku waktu ujian tesis ada dosen aku namanya Pak Fauzi. Dia tuh saranin kalau misalkan waktu itu pada saat ujian tesis ya, makan coklat. Serius? Tapi aku lagi diet gimana? Yang lain dari bocah apa tuh, biar nggak deg-degan, kan setiap ujian orang pasti deg-degan. Iya, pasti deg-degan. Aku aja ya jam 7 tuh aku udah nyampe. Ujiannya kan jam 8 tuh administrasi. Aku sampai tidur di hotel Bidakaranya, karena kan rumahku jauh banget ya di Cibubur. Nah, supaya aku nggak capek, maksudnya kalau dari Cibubur jam 8 aku harus bangun subuh dong. Nah, aku takutnya ngantuk, ngeblank, capek. Ya udah aku nginep di tempat di paling terdekat di tempat situ. Nah, jadi nggak wasting time di jalan, nggak capek di jalan gitu kan. Nah, deg-degan juga pas masuk baru Bu Yulia bilang ujian kode etik dibuka. Itu pasti deg-degan mampus gitu. Cuman ya udah, maksudnya tenang, bismillah, jangan terlalu banyak. Kalau aku bilang sih bukannya kita mau sosokan ya, cuman jangan terlalu banyak berdiskusi juga sih, karena ketika kita ngelihat teman udah hafal banget, terus kita langsung pasti down kan. Terus teman-teman bilang, aku udah hafal dong pas 15. Jadi pas 15 adalah A, B, C, D. Kita langsung down kan. Ya makanya lebih baik kalau memang udah pada saat ujian, pasrah. Kita cuma bisa pasrah kan. Kita nggak mungkin sempat-sempatin baca lagi gitu. Mending pasrah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak zikir. Insya Allah sih aku bilang udah jalanin aja sih. Pada saat wawancara deg-degan, dibilang deg-degan itu pasti. Aku aja keringat dingin loh
keringat dingin, aduh, gimana ya nanti ditanyain apa dapat yang galak, karena ada di temanku sebelah dapat mungkin yang agak galak ya, itu sampai diteriakin sama si pewawancaranya. Ya. Masa kewenangan aja kamu nggak tahu gitu, daun nggak sih lo yang lihat di sampingnya gitu. Nah, random, jadi bener-bener random. Syukur dapat yang bener-bener baik, yang benar-benar mau bantu gitu kan pewawancaranya. Kalau enggak ya kita memang harus prepare untuk yang terburuk dulu gitu. Nah, gimana caranya supaya kita ini ya, kita seenggaknya ya paham gitu. Ujian apa yang mau kita ikutin kita harus paham dulu. Nanti pada saat ditanya ya kita pasti pede gitu. Pede, terus kita juga ketika pas ditanya nggak tahu ya jujur aja nggak tahu, apa adanya aja gitu. Dengan sepolos-polosnya kita. Oke, terus sepertinya Om ada yang minta di save. Ada lagi kah? Oh, gaptek banget. Nggak di save ya, ketinggalan. Oke. Ya. Mungkin ada teman-teman ada yang mau ingin bertanya lagi. Ayo. Hai Dini. Aladin. Hai Yuna, teman sekelas aku. Oh, telat nih gabungnya. Udah mau selesai. Gak apa-apa, nanti kan di-serve. Kita masih ada waktu 10 menit lagi ya. Betul, Apa sambil kita menunggu bincang berbuka. aja kali ya di. Iya. Gitu. Pengalaman-pengalamannya nih Mbak. Dia waktu ALB hampir sama kan? ALB sama. ikut di Jakarta juga. Aku ikut di Banten. Oh ya, kalau aku sih ikutnya kebetulan semuanya aku ikutin di Jakarta. Oh, ALB iya. di Jakarta, maber di Jakarta, semua di Jakarta gitu. Nah, aturan sekarang kalau bisa nggak ada tuh yang namanya maber yang dirangkap, apa sih namanya? Yang pindah-pindah penwheel. Oh enggak, bukan Oh, yang iya. semester 1 digabung semester 2 iya, itu kan bener-bener. dibolehin Udah ya. nggak boleh. Udah Dulu nggak kan boleh. dibolehin. Oh, dulu dibolehin. Dulu dibolehin. Nah, pada saat hari A ada beberapa orang yang ditolak sama si pemeriksa administrasinya karena sertifikat mabernya digabung. Ya, itu ya, namanya juga aturan berubah-ubah. Ada yang digabung, ada yang dia baru 3 bulan, misalnya nih dia baru 3 bulan magang bersama, dia udah ikut semester 1. Karena kan magang bersama itu dilakukan kalau di Jakarta 4 kali setahun ya. 4 kali Iya, 4 kali setahun ya, per 3 bulan kan. Februari, Mei, Agustus, November. 4 kali setahun. Nah, kita kan sebenarnya kalau mau ikut untuk semester 1, semester 2 aja cuma 2 kali setahun dong gitu. Ada yang mungkin gue nggak mau nih, mau cepet-cepet biar cepet-cepet dapat sertifikat maber, dia ikut tuh Maret ikut, Februari ikut, Mei ikut, jadi setahun aja dia udah lulus dong kan, udah 4 kali. Nah itu tuh juga kena nanti di di ikatan itu kena, karena belum saatnya untuk ikut maber malah ikut gitu. Kalau bisa ya sesuai aturan, satu semester 6 bulan, kita tunggu 6 bulan dulu baru kita ikuti. Setahun kalau udah setahun baru kita ikutin semester 2 gitu. Karena aturan sekarang banyak berubah-ubah ya, kadang A, kadang B gitu. Jadi diikutin aja sesuai aturan lagi, cari amannya. Harus gitu, karena takutnya nanti pada saat kita ikut apesnya lagi rigidnya nih aturan gitu kan. Karena pada saat aku juga ada temanku yang nggak bisa ikut karena dia itu semester 1 sama semester 2 nya di Banten. Di Banten digabung, dia nggak diboleh ikut, malah disuruh dia malah disuruh ikut ujian lagi gitu. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Kalau boleh tolong di-share juga Mbak pengalaman dan tips mengikuti seleksi ALB. Soalnya aku baru mau ikut seleksi ALB bulan Mei. Oh, mungkin ini bisa kita jadiin live berikutnya nggak sih Mbak? Ya, boleh. Nah, kalau untuk ALB, kita sekarang bahasnya tentang UKEN nih, takutnya nanti jadi kayak jadi kayak cabang-cabang, jadi kayak
pertukar-tukar ini kan Uken apa ini Uken apa ALB gitu, karena ALB sama Uken hampir sama tapi kan beda syarat, beda materi juga. Nanti kalau untuk ALB insya Allah akan dilaksanain lagi sama notari ALB ya dia. Iya, betul. Kita akan cari narasumber yang lainnya nih, jadi biar nggak bosan. Iya benar-benar. Jadi bukan aku mulu nih. Ini kalau untuk ALB mungkin secara baru ikut bulan Mei ya ALB-nya ya. Hampir sama kayak Uken, cuman lebih berat di Uken untuk materinya. Kalau ALB materinya lebih ke perkum, ADART iya. sama hafalin himne INI itu harus dihafal banget. Himne INI, bendera-bendera. Iya gitu benar-benar kan. itu ada di perkum. Itu ada, itu keluar tuh bendera warna hijau apa, terus Logonya, logo INI. Logo INI itu kan ditanya. ada maknanya kayak cincin apa gitu. Ada kok di kalau mau ALB mungkin belajar ikutan main di gamesnya aja. Iya. Di efek. Ada gamesnya di Belajar situ ya. sambil bermain. Muli. My idol. Apa nih Dini? Terus ya buat yang sedang berjuang. Oh iya, terima kasih Dini. Terima Dini kasih ini Ibu udah Notaris. Kapan nih Din bisa live gitu kiat-kiat buat membuka kantor? Betul banget. Iya, notaris ya. mungkin nextnya bisa sama Dini nih. Iya Mbak Cindy, insya Allah lulus ya, pasti Amin. lulus. Pokoknya hafalin aja tentang karena ALB itu kan kita mau masuk menjadi pengurus kan, mau masuk untuk ke dalam anggota notaris, anggota luar biasa kita. Nah hafalin aja untuk INI itu apa gitu, lambangnya apa, benderanya apa, himnenya apa, nggak jauh-jauh dari situ. Aku pas Penciptanya wawancara, harus ya tahu, penciptanya itu aku ditanya, pencipta lagu himne itu siapa gitu. Oh, sama ketua dan sekretaris PP tuh siapa? PP, Iya, pengurus PP, ya siapa? pengurus pusat itu ditanya. ditanya juga. Paling ditanyain ya tentang ikatan notaris aja, kita belum ditanyain materi pada saat Iya ALB. betul. Perkum sih intinya. Di Perkum tuh udah lengkap semuanya, ada yang Perkum 1 tentang apa, 2 tentang apa, itu udah lengkap banget. Semangat ya, semoga lulus. Semangat. Udah jam berapa Di? Oh, Udah iya. mau buka nggak sih? Belum ya. Buka puasa jam 5 malah. Udah haus ternyata aku. Jadi dia kan udah ikut ALB kan? Aku akhirnya udah, aku bulan Mei besok mabar semester 4 baru. Oh iya. Berarti belum bisa ikut Uken belum. Uken. Tapi kalau seandainya Ukennya diadakan Di akhir mundur tahun? masih bisa dong. Enggak kan pembukaan Uken udah kemarin bulan apa ya, Oh, Maret. berarti udah nggak boleh daftar lagi yang Uken Pendaftaran tahun udah ini? tutup. Oh, Pendaftaran udah gitu. tutup. Aku dulu juga Maret itu udah daftar, udah upload, ternyata harus ditunda ke Oktober. Tapi aku pas tanyain ketua INI bukan ketua ya, sama Pak Ruli ketua PP dia katanya dalam batas waktu tidak ditentukan nih, kata dia gitu. Ya udah akhirnya Oktober katanya mau ujian, diundur lagi karena kita PSBB Jakarta pada saat itu. Ya udah undur lagi. Tapi tetap kita nggak ada pada saat itu nggak terima yang baru-baru ya. Iya kan? Yang pokoknya yang kalau dia bilang Maret harus daftar langsung Maret. Kalau baru lengkap berkasnya di Mei dia akan nutup. Jadi akan sih. Karena waktu itu aku cuma dibatasin kuotanya karena kan memang corona kan. Kemarin bawanya berapa tuh? Aku 200 seujian, tapi dibagi dua. Dia 400 dibagi dua sesi 200 jadi 2 hari ujiannya. Lulus semua tuh, Mbak. Oh iya, tadi ada yang nanya ya, dari antara 20 ada yang nggak lulus, ada. Aku nggak tahu berapa orang, tapi pada saat aku itu ada beberapa yang nggak lulus. Kalau nggak salah itu cuma dari 400 ada sekitar berapa sih yang nggak lulus, tapi pokoknya ada yang nggak lulus. Dan lebih parah di 2009 sih ya, banyak banget yang nggak lulus. 2019. Nah kebetulan yang angkatan aku ini, yang di Desember, lebih diutamakan orang yang sudah mendaftar Maret dan orang yang tidak lulus di tahun 2019. Gitu. Jadi anak-anak baru yang baru daftar waktu itu belum ini sih, belum dibuka pada saat itu. Oke. Sharing apa lagi ya? Oh iya, stikernya di mobil lagi. Oh iya, ini kita mau giveaway ya Di? Iya. Kan udah janji katanya. Salah satunya dari pertanyaan terbaik di sini. Iya, siapa ya? Jreng 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 jreng. Aku kan dia ada 3 pemenang ya? 3 pemenang. 2 Jadi- dari komen, 1 dari ini kali live ya.
apa 2 dari live, 1 dari komen ya? Oh boleh 2 live dan 2 live ini aku 1 ya Di. Aku Oke. mungkin Ongkos kirim ditanggung pemenang ya. Iya. Ini dia bisa bikin stiker loh, stikernya keren-keren banget. Aduh, bawa nggak sih Di? Ini mobil mbak, tadi udah sih pakai, ya ampun. Ih, Ini deh, Reski Ramadona Rere, Ramadoni. Re, nanti stikernya aku kirim ya Re, dari Padang Re, pas aku ke Padang. oh iya, banyak kan mau ke Padang ya, mau pulang kampung Uni. Jadi Rere, siapa lagi Di? Cindy. Oke Cindy, Kan terus satu dari nanti 1 lagi dari komen. Cindy bisa DM Notari ALB ya. Iya, untuk Rere nama, juga. nama, alamat, sama nomor handphone. Aku yakin itu stikernya kece banget. Nah, bagi yang mau ikut ujian kode etik notaris di bulan Juli apa Juni sih ya? Ada yang bilang Juli, ada yang bilang belum keluar sih pengumuman pastinya. Itu Notari ALB itu juga mengeluarkan buku. Nah, buku itu udah lengkap semua, UUJN-nya udah lengkap, perubahan-perubahannya, kode etik semuanya udah lengkap. Enggak, Jadi udah kalian- ada ujian dong. Oh, ujian baru dan nanti lama. ujian baru lama. Nah, itu udah diinin bukan sih? Apa jadi- sih yang dirubah dari Iya, jadi nggak perlu buka ini ujian ini ujian baru, ini ujian lama, nggak perlu. Jadi sekali buka tuh kayak, oh ini pasal 4 itu kan dihapus ya kalau nggak salah ya. Enggak, pasal 4 itu kan sumpah ada yang dihapus, pasal berapa ya? Ada yang dihapus, ada dihapus. Nah itu jadi udah langsung ada. Jadi kita nggak harus bolak-balik. Jadi udah menurun tuh udah langsung, ujian lama, ujian baru udah langsung menurun, gampang. Oh ya udah, berarti enak banget karena waktu itu aku kan punya buku juga waktu mau ujian. Nah pada saat itu pas punya buku itu aku tulis sendiri di kertas di dalam note gitu. Oh ujian ini, oh nomor pasal 4 dihapus, aku tulis pasal 4 dihapus. Iya. Ini enggak, ini udah gampang banget, bikin Ah. kalian tuh nyaman banget belajar, nyaman. Bisa lihat di Radiah juga ya Rad IG-nya Design. gitu. Rad Design. Iya. Nah, itu bukunya kalau ngelihat aku sih, aku yang udah pernah belajar waktu itu agak ribet di situ karena aku harus mikir, aduh, tadi pasal 4 di mana ya? Kalau itu kan udah 1 buku, jadi udah enak karena aku nggak akan pernah keluar di luar dari itu, kayak pajak kayak itu enggak. Iya, Kalau itu aku enggak ya, aku nggak tahu kalau kalian besok, kayak aku juga bukan pembuat soal, tapi waktu aku mengikuti nggak ada yang melenceng dari yang namanya UUJN, dari yang namanya kode etik. Kalau untuk perkumpulan anggaran dasar itu seenggaknya kalian tahu aja tahun, tanggal, terakhirnya kapan, dibuat di mana, itu seenggaknya kalian tahu, karena mana tahu kalian ditanya pada saat wawancara. Mungkin ada notaris yang mungkin kalian harus tahu dulu nih kata notaris seperti apa gitu. Udah itu aja. Jadi insya Allah kalau kalian udah tahu itu, aku yakin banget nggak mungkin nggak lulus. Amin. Amin. Semoga lulus semua tahun ini. Amin. Amin. Oke. Sampai di sini dulu ya sharing-sharingnya. Nanti di save ya. Kalian bisa lihat di IGTV-nya ya Notari ALB ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin nggak bisa ikut. Ada teman-teman yang mungkin lagi kerja, lagi di jalan, lagi ngabuburit, lagi pacaran juga, kita nggak tahu ya. Puasa saya. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin bisa lihat nanti di IG TV ya. Notari AL, iya di GTV. Notari ALB. Jangan lupa di follow juga, ajak teman-teman yang lain karena banyak banget info-info penting di situ. Dan nggak cuma kita ngasih info belajar doang sih, kita sih juga ada main-main games yang Iya. Dan game-game itu aku rata-rata keluar ya pada saat ALB bisa ya. nggak sih di sini? Kayaknya bisa deh, kita kasih contoh ya. Bisa nggak sih? Ada nggak ya? Oh ada Di. Coba dia main deh Di. Ya Coba nih. juga. Bisa nggak sih di ini? Nih kayak ALB nih contohnya nih ya. Bisa kali ya? Coba dipencet. Kan malah mati nggak sih? Oh iya. Nah ini ada games-gamesnya nih, kalian bisa lihat. Ini kan ALB. Terus ini Tentang PPAT. Nah ini tentang PT gitu. Kalau PT ini berfungsi banget buat kalian yang mau ikut magang bersama, karena itu keluar di soal-soal magang bersama. PT, tentang PT, tentang, nggak mungkin ditanya tentang AJB sih ya, karena kan itu bukan notaris ya di PPAT ya. Jadi banyak sih si notaris senior bilang, kadang saya heran nih sama
ALB ditanya akta notaris malah buatnya AJB gitu. Jadi kayak campur kali ya. Pokoknya waktu pada saat ujian ALB kita belum disuruh bikin akta sih intinya. Belum Belum. nggak. Di UKN pun aku juga nggak bikin akta sih, cuman ditanyain tentang apa namanya tuh awal akta, inti akta. Oh ya buat Cindy yang mau ikut ALB ya, itu protokol notaris juga. Oh iya benar. Protokol notaris apa aja itu pasti ditanyain juga. Bikin akta itu pada saat magang bersama sih. Iya, itu bikin pasti akta. ya. Iya. semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 4. Dibikin akta kayak ujian gitu, kayak ujian di kampus ya. Oke, sampai situ dulu sharing-sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang UKN, semangat. Untuk yang Cindy sama teman-temannya mau ujian ALB, semangat. Semangat, itu adalah satu langkah pembuka, baru satu langkah pembuka Cindy untuk menjadi untuk akan ke UKN. Kalau UKN kan one step closer ya kalau ibaratnya kita. Karena kalau baru ALB mungkin terasa berat banget ya. Aku dulu juga waktu masuk ikut ALB pas lihat harus ada seminar 18 poin, ada magang bersama A B C D. Aduh ya Allah, kayaknya gua nggak kuat deh. Tapi dijalanin aja. Dijalanin sama teman-teman tuh nggak berasa banget. Nggak berasa. Aku aja mikir dulu, aduh 2 tahun gua harus magang. 2 tahun ternyata nggak berasa magang. Karena kan kita di magang juga pasti udah mulai dapat belajar ketemu klien, atau ada yang bisa kita mungkin kerjain sendiri. Insya Allah nanti kita udah mulai belajar tuh di situ, dan kita juga harus belajar PPAT juga kan, nggak mungkin jadi notaris saja, belajar PPAT juga. Nah PPAT bisa diikutin kapan aja kan, bisa belajar di situ. Udah sabar, intinya sabar, jangan terburu-buru, jangan bernafsu. Harus lulus ini harus ini. Kalau nggak lulus sekali mungkin sudah dipersiapkan untuk yang lebih baik gitu. Oke. Terima kasih Mbak Ocha untuk sharing-sharingnya hari Sama-sama, ini. semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Dan semoga lulus semuanya. Amin. Oke, kalau gitu kita bahasanya tutup. Kita tutup dulu ya live hari ini. Jangan lupa di follow, mainin gamesnya. Terus kalau notari ALB juga ajak teman-teman yang lain juga, karena kita akan mengadakan akan sering sharing seperti ini gitu. Betul, dan Dengan juga beda-beda. akan ada door prize juga tentunya. Nanti akan ada teman-teman kita yang lain ya, yang akan memberikan ilmunya, berbagi pengalamannya, pengalaman tentang ini gitu. Mungkin aku juga bisa bagi pengalaman kapan-kapan tentang aku juga udah buka kantor PPAT kan gitu. Jadi mungkin suatu saat kita bisa sharing lagi. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang masih bertahan nonton live ini. Dan yang ini di save kok. Jadi kalau yang ketinggalan atau apa masih bisa buka di Notari ALB. Oke. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati berbuka puasa. Bye. Bye.